welcome back to my channel with me Alia Kalisa. In today's video, I'm going to share something a little different which very important. Personal development and self-presentation. Let's learn how small habits can shape a better and more confident version of ourselves. Let's begin. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan diri, khususnya dalam hal etika dan pembawaan diri. Mungkin bagi sebagian orang, hal seperti cara duduk, cara berjalan, atau cara berbicara terlihat sepele. Namun sebenarnya hal kecil inilah yang membentuk kesan pertama dan mencerminkan bagaimana kita menghargai diri sendiri serta orang lain di sekitar kita. Pengembangan pribadi bukan hanya tentang meningkatkan kemampuan akademik atau keterampilan teknis, tetapi juga tentang bagaimana kita membawa diri dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita berdiri misalnya dapat menunjukkan rasa percaya diri. Berdiri dengan tegap, bahu yang rileks, dan pandangan yang lurus ke depan memberikan kesan bahwa kita adalah pribadi yang yakin dan siap menghadapi situasi apapun. Terus jalannya itu jalan terus ke bawah, ada naik tidak lihat yang bilang ini tapi ada naik sedikit saja. Ini ingat nggak kali naik sedikit saja. Ya, oke. Jalan ingat kalau perempuan harus kakinya jadi kita seolah-olah begini jadi kakinya lihatnya. Benar ya? Free. Jalannya tuh free. Kemana-mana. Atau nyeret-nyeret. Atau X. X itu jangan terlalu langkahnya besar-besar, jangan juga terlalu kecil-kecil. Mentang-mentang kakinya panjang. Atau jalannya kayak gini. Jadi jalannya wajar-wajar saja. Ya wajar-wajar saja jalannya. Nah, oke. Ingat, terus. Begitu juga dengan cara berjalan. Berjalan dengan langkah stabil, tidak tergesa-gesa, dan tetap menjaga postur tubuh adalah salah satu bentuk kontrol diri yang sederhana namun bermakna. Cara berjalan seperti ini tidak hanya membuat kita terlihat tenang, tetapi juga mencerminkan kedewasaan dan ketegasan dalam bersikap. Walk with confidence even if you are still learning your way. Setelah itu, cara duduk juga menjadi bagian penting dalam etika pembawaan diri. Duduk dengan posisi yang rapi, tidak terlalu santai dan juga tidak terlalu kaku, menunjukkan bahwa kita menghargai situasi dan orang-orang di sekitar kita. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam situasi formal seperti saat berada di kelas, rapat, atau acara resmi lainnya. There are three sits that you can consider. So what is a Dutch slant? A slant means an inclination. So a Dutch slant is when you keep your knees together,
your feet together and you incline them together to one side or another, whichever one you prefer. Either you place them like this or you place them to the other side like this. The second option that you have is called a Cambridge cross. So cross means you have to cross your feet. So you keep your knees together, but you cross them at your ankle, but firmly keeping your feet on the ground like that. This creates a lock so there's nothing to see through your skirt or a dress that you're wearing. This is a very secure and confident seat. Another option that you have is something that's a mix between a cross and a slant. You would have to cross your legs and then slant them. This is something that was popularized again by Meghan Markle. So you would cross your legs, but you would slant them to the side, so creating an illusion of longer legs when you sit down. Tidak kalah penting adalah cara berbicara. Cara kita menyampaikan kata-kata sangat mempengaruhi bagaimana orang lain memahami dan merespons kita. Berbicara dengan jelas, tidak terlalu cepat, serta menggunakan intonasi yang tepat dapat membuat pesan yang kita sampaikan menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya, etika saat makan juga menjadi bagian dalam pengembangan pribadi yang seringkali diajarkan dalam konteks formal. Cara kita bersikap di meja makan mencerminkan tingkat kesopanan dan pengendalian diri seseorang. Makan dengan tenang, tidak terburu-buru, serta menjaga kerapihan adalah hal sederhana yang bisa memberi kesan yang sangat positif. Cara makan sendal dalam acara formal memiliki aturan khusus yang cukup unik dan berbeda dengan kebiasaan sehari-hari. Sendal biasanya disajikan di atas piring dan dilengkapi dengan pisau dan garpu. Sebelum mulai makan, pastikan posisi duduk tegak dan napkin diletakkan di pangkuan, bukan diselipkan di leher baju. Pastikan lengan tidak menumpu di atas meja agar posisi tetap terlihat rapi dan elegan. Saat akan mulai, hindari untuk mengambil dan langsung menggigit sendal. Mulailah dengan memotong sendal secara perlahan dari bagian depan menuju ke dalam, bukan digergaji. Gunakan tekanan yang cukup dan usahakan potongan tetap rapi. Setelah itu ambil potongan kecil menggunakan garpu. Hindari memajukan kepala ke arah makanan. Biarkan garpu yang bergerak menuju mulut. Tidak berbicara saat makanan masih di dalam mulut dan tetap jaga ekspresi wajah. Dalam acara formal, penting untuk tetap menjaga postur tubuh dan cara makan yang konsisten dari awal hingga akhir karena etiket di meja makan merupakan cerminan dari kepribadian dan cara kita menghargai orang lain. April maaf, tapi etika tidak pernah bercanda. Dan usahakan potongan mulainya jangan apa? Jangan mangap mulai. Tapi ini mangap pakai. Putus campur. Jika diperhatikan, semua hal yang diajarkan dalam pengembangan pribadi ini memiliki satu kesamaan, yaitu membentuk kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Awalnya mungkin terasa canggung, tetapi seiring waktu, hal tersebut akan menjadi bagian dari diri kita. Lebih dari itu, pengembangan pribadi juga membantu kita membangun rasa percaya diri yang lebih kuat. Ketika kita tahu bagaimana harus bersikap dalam berbagai situasi, kita akan merasa lebih tenang dan tidak mudah gugup. Pada akhirnya, pengembangan pribadi bukan tentang menjadi orang lain atau berpura-pura sempurna, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan memperhatikan hal-hal kecil, kita sebenarnya membentuk citra dari yang positif dan profesional. Thank you so much for watching until the end. I hope this video inspires you to improve yourself step by step. Remember, small habits can make a big difference. See you in the next video. Thank you.